Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Oke, kita kakak ulangi sekali lagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Baik, kita sekarang kembali lagi ke acara ibadah kita secara online Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dengan tema Anak Tuhan Berbohong. Oke, sebelum kita memulai acara kita, kakak akan memperkenalkan dulu yang akan bergabung untuk ibadah kita hari ini, melayani. Oke, ada kakak Juli Pasaribu sebagai worship leader dan kakak dibantu oleh sub leader kakak-kakak. Ada Kak Agni, hai Kak Agni. Hai semuanya. Ada Kak Dorma, hai Kak Dorma. Hai. Oke, minggu hari ini khotbah kita akan diberikan oleh Kak Susan. Hai Kak Susan. Dan doa penutup kita akan biasanya seperti biasa akan ditutup oleh Inang Pendeta. Hai Inang Pendeta.
Selanjutnya kita akan berdoa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat pengasihan-Mu, kami dapat berkumpul di sini untuk memulai rencana hidup kami. Berkatilah Bapa untuk ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga Bapa adik-adik sekolah kami dan kedua orang tuanya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Oke, kita masuk ke ibadah ucapan syukur. Sebelum kita untuk itu kita marilah bernyanyi bersyukurlah. Oke, kita masuk kepada warta sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah Minggu 17 Oktober 2021. Kelas Matius ada 5 orang yang ke gereja, tambah 2 orang yang online. Kelas Markus 1 orang di gereja, tambah 2 orang yang online. Kelas Lukas ada 15 orang di gereja dan online-nya kosong. Kelas Yohanes 7 orang di gereja dan 3 online dan 3 orang online. Untuk persembahan kita pada Minggu 17 Oktober 2021, persembahan di gereja ada 276.000 dan persembahan online kita ada 10.000 dan terkumpul 286.000 dan sudah diserahkan kepada bendahara gereja. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Kak Susan Bultok, sebelumnya marilah kita bernyanyi Kau Berfirman. Apapun yang terjadi
dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada minggu ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah virtual kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan, agar firman ini Tuhan boleh tersampaikan kepada adik-adik kami dan mereka boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Hai adik-adik, apa kabar? Sehat ya adik-adik? Hari ini kita akan mengikuti ibadah virtual kembali karena ada beberapa alasan. Nah, firman Tuhan tetap harus boleh tersampaikan kepada kita semua. Apa firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Judulnya itu apa? Anak Tuhan berbohong. Mengerikan judulnya ya dek. Gak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak akan baca, kalian dengarkan ya dek. Kita baca firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebuah tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancangkan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungkannya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungkannya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, firman Tuhan hari ini judulnya menakutkan ya kak. Apa tadi judulnya itu? Apa nih? Nah, judulnya Anak Tuhan Berbohong. Wah. Nah, kita baru mendengar firman Tuhan ada 2 nama ya, yang tidak asing ya adik-adik ya, terkhusus untuk adik-adik kelas Yohanes dan Lukas ya. Kalau adik-adik Matius dan Markus, nah kita belajar adik-adik. Di sini ada 2 nama. Yang pertama ada namanya Ananias. Siapa tadi namanya? Ananias. Iya. Dan dia mempunyai istri. Nama istrinya siapa adik-adik? Ayo, siapa? Nah, iya benar. Namanya Safira. Iya. Dia ini kan gini ceritanya. Firman Tuhan ini memberitahukan pada zaman itu
Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Roh Kudus turun. Nah, pada zaman dulu dikatakan di sini jemaat mula-mula kan, Dek. Orang di sana itu adalah orang-orang yang baik. Mereka itu saling tolong-menolong dan menjual apa yang ada pada mereka dan memberikannya ke gereja untuk Tuhan. Nah, itu mereka lakukan dengan tulus, tidak ada unsur paksaan. Nah, ada dua orang nih yang diceritakan dalam firman Tuhan yang tadi kakak sebutkan namanya itu. Siapa? Iya, Ananias dan Safira. Mereka ini kan, Dek, mereka ini adalah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka digodai sama si iblis. Dengan apa? Dengan mereka mau apa, yuk? Mereka berpikir seperti ini, Dek. Gini mereka pikir, kalau aku jual nanti kan tanah aku kan, katanya kalau ku bilang nanti ku kasihlah semuanya, pasti orang itu berpikir, ih baik kali lah dia ini ya. Karena itu dia jatuh karena ingin dipuji. Dia jatuh karena mau dianggap dia mau menyumbang. Nah, Kak, kok kayak gitu ya, Kak? Rupanya nggak boleh, Kak. Boleh, tapi firman Tuhan hari ini dikatakan itu yang salah dari kawan kita, hamba si Ananias dengan si Safira ini apa? Mereka berbohong. Apa ayo yang mereka bohongkan? Ayo apa? Mereka berbohong, Dek. Mereka berbohong. Mereka bilang mereka sudah menjual tanah mereka dan uangnya itu mereka serahkan ke Rasul Petrus. Di kaki Rasul Petrus, Tuanku Petrus, aku sudah menjual tanahku nih. Ini semuanya aku kasih samamu untuk pelebaran rumah Tuhan. Nah, ternyata apa tadi kata firman Tuhan? Mereka tidak memberikan semua. Mereka bohong. Tapi sebenarnya kalau mereka jujur, mereka nggak bilang, Tuhan ini bukan semua, atau Tuhan ini aku ada jual tanah aku kan, ini ku persembahkan untuk Tuhan. Mungkin Tuhan tidak marah. Tapi apa yang di sini dikatakan? Dia berbohong. Dia berbohong di rumah Tuhan. Dia berbohong kepada hamba Tuhan. Dan terlebih dia berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan tahu. Ya kan adik-adik? Nah, apa yang terjadi sekarang? Kak, firman Tuhan katakan di sini kan, Kak, setelah itu dia pasti ngomong, terus hamba Tuhan tahu, Rasul Petrus tahu dan memberikan, dan dia langsung rebah dan dia mati. Kenapa, Dek? Kenapa? Kakak kasih tahu. Ya. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, adik-adik ya. Jadi apa yang harus kita pelajari dari kedua teman kita ini? Ya, hamba ini, mereka itu tahu firman Tuhan, Dek. Mereka itu orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan di gereja. Ya kan? Mereka dekat dengan orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dibutakan karena apa tadi? Kenapa tadi siapa tadi si Ananias dan Safira jatuh? Karena dia mau dipuji. Karena dia mau menganggarkan apa yang ada pada dirinya. Dianggap orang, hebat kali lah si Ananias ini ya. Wah, luar biasa.
mengambil bukan kenapa dia menjual, kenapa dan kenapa, tapi dia berbohong. Dia mengambil sebahagian dan menyimpannya untuk dirinya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Sebelum kita melakukannya pun Tuhan sudah tahu. Ya, ada 3 dosa ya yang kakak baca nih ya. Mungkin ada banyak sekali dosa yang harus kita hindari. Yang pertama ada 3 nih ya. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Dosa yang paling Tuhan tidak suka, yaitu membohongi orang lain. Atau dalam hal ini dia membohongi Roh Kudus. Dikatakan di sini semua orang tahu, mendengar dia memberikan itu. Dia membohongi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya kan adik-adik? Jadi kita harus mau untuk berubah. Jangan lagi kita berbuat bohong. Karena apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke adik-adik? Iya kan Dik? Sudah seperti kakak bilang tadi, tidak boleh kita berbohong di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di sini untuk apa? Apalagi membohongi di sini firman Tuhan katakan adalah hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah perwakilan dari Tuhan yang kelihatan. Ya, apa daripada fungsi daripada Roh Kudus di sini dikatakan dalam hidup kita. Roh Kudus di sini adalah untuk menolong kita, memimpin kita, menghibur dan menjadikan kita teman yang setia. Ya, Dek. Jadi di sini ada kakak kutip 3 fungsi daripada Roh Kudus, yaitu menjadikan kita milik Kristus. Ya, di sini dalam Roma 8 ayat 9b mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, adik-adikku semua di sini, kita semua mempunyai Roh Kristus di dalam hidup kita. Ya, itu akan cirinya itu akan muncul dengan seketika. Jadi jangan seperti si Ananias dan Safira. Boleh memberikan sesuatu kepada Tuhan, tapi berilah dengan jujur, berilah dengan sukacita, dan berilah dengan apa yang ada padamu. Jangan memberi hanya untuk biar dipuji orang. Oh, itu si kakak itu pinter banget dia. Pinter. Nah, supaya dipuji. Ya. Melayani Tuhan adik-adikku seperti yang kakak bilang kemarin. Kalau kita melayani Tuhan, kita ada memikul salib. Ya, kita pikul salib. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, pastilah kita akan menghadapi beberapa hal-hal yang di depan kita, halangan di depan kita. Kenapa? Ya Kak, supaya ketika kita boleh merasakan kelegaan, kita boleh bersaksi. Itulah fungsi daripada Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Kita sakit, kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku percaya. Kita sembuh, kita akan bersaksi kepada orang lain. Seperti itu adik-adik. Nah, ada dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat dikatakan juga ini, jangan bersaksi dusta. Sama, jangan berbohong. Itu pada firman Tuhan, itu pada hukum Taurat yang keberapa, Dek? Yang keberapa? Iya, yang ke-9. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Kamu nggak boleh berbohong. Ya, jadi kalau ditanya mamanya, pulang sekolah dari mana kakak? Dari mana adik? Nah, jawabnya apa? Main game mama. Bukan bilangnya les. Itu namanya berbohong.
Ya, adik-adikku ya, semua ya. Iya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini juga ya adik-adik ya. Kita tahu virus corona sekarang ini sudah mulai hilang ya. Pada 2 tahun belakangan ini kita dihantui dengan beberapa virus segala macam. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ya dan amin, Dia ada. Ya adik-adik ya, kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jauhkan dari virus ini. Ketika virus itu pun datang pada orang-orang yang percaya, dia akan menang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Kristus yang ada dalam dirinya yang akan menyembuhkan dia dan akan membuat dia menjadi orang yang menang. Oke? Ya kan adik-adik? Jangan seperti si Ananias dan Safira ini. Iya kan? Nah, itu tidak baik. Boleh memberi kepada Tuhan, boleh memberikan sesuatu yang ada pada kita, tapi harus dengan tulus ikhlas. Ya adik-adik ya, itu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Ya, di sini puji Tuhan, kakak sekali lagi Tuhan izinkan untuk merangkum khotbah kita dari mulai bulan Oktober ya. Kemarin kakak September sudah ya. Nah, sebelum kakak rangkum, kakak akan beritahukan ayat hafalan kita dari Lukas 16 ayat 10a. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Amin. Nah, kakak akan rangkumkan firman Tuhan kita yang sudah kita dengarkan dari mulai Oktober kemarin ya kan Dek? Siapa yang masih ingat rangkuman kakak untuk bulan September? Ayo, adik-adik kelas Lukas dan Yohanes, kita kayaknya udah lama nggak kuis lagi ya. Nanti kita mau kuis lagi loh. Disiapkan ya buku catatannya. Oke, ya. Oktober ini kita mulai di tanggal 3 Oktober, di mana firman Tuhan katakan, aku mau hidup benar. Ayat hafalan kita juga katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, tanggal 10 Oktober firman Tuhan katakan, senang berada di rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 17 Oktober, sukacita mendengar firman Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biar matamu senang dengan jalan-jalanku. Di tanggal 24 Oktober kita tidak ada ibadah, tapi karena gereja kita ulang tahun. Siapa yang nggak dengarkan firman Tuhan? Ayo, firman Tuhan katakan, berbicaralah, anakmu mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dikatakan di sini, anak Tuhan berbohong. Dengan ayat hafalannya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Untuk kita akhiri ibadah kita, firman Tuhan, kakak ambil kesimpulan. Kita belajar untuk mau hidup benar dengan bersukacita dalam mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan dan dimanapun kita berada. Kita mohon Roh Kudus menuntun kita dan berbicara kepada kita dalam segala sesuatu yang kita alami, agar kita boleh jujur, tulus dan setia dalam perkara kecil, sehingga kita boleh diberikan perkara yang besar untuk menjadi pemenang anak-anak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan ajarkan kami untuk mengingat dan mengenal akan Ananias dan Safira. Kami tahu Tuhan, ketika kami boleh dekat dengan Tuhan, ketika kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, pasti iblis mulai mencobai kami Tuhan. Tapi kami percaya, kami punya Roh Kristus dalam hidup kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang akan mengajar-ajari kami apa yang akan kami ambil dalam setiap tindakan yang akan kami ambil. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari sikap seperti Ananias dan Safira, yang dia mau bersekongkol untuk mendukakan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu upah dosa adalah maut. Ketika kami berbohong, kami telah menimbulkan amarah-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang pemaaf. Tapi kami percaya Bapa, kejadian Ananias dan Safira tidak akan menimpa anak-anak-Mu. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, agar kami boleh jauh dari sikap-sikap yang tidak baik, agar kami boleh melakukan setiap firman yang Tuhan telah izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap keadaan dunia yang akhir-akhir ini Tuhan sudah membaik. Kami percaya itu karena campur tangan Tuhan. Kami percaya perlahan-lahan bumi ini akan sembuh Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama, kami boleh bertepuk tangan bersama-sama, berpelukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh bergirang dalam satu rumah Tuhan. Dan kami boleh memuji Engkau dengan sikap baru kami Tuhan. Kami menanggalkan sikap lama kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan yang terang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada adik-adik kami di rumah semuanya Bapa yang telah mendengarkan firman ini pengertian, agar firman ini tidak sia-sia Tuhan, agar firman ini boleh berguna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik kami yang sakit Tuhan, yang pada saat ini tidak enak badan atau apapun itu Tuhan, kami percayakan adik-adik kami untuk boleh sembuh Tuhan, melalui makanan dan minuman yang mereka makan Tuhan, mereka minum Tuhan, mereka boleh sehat kembali Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada setiap orang tua kami Tuhan, berkati setiap orang tua kami Tuhan, cukupkan apa yang menjadi buah pekerjaannya Bapa, sehingga adik-adik kami Tuhan boleh tercukupi Bapa. Mereka bukan menjadi adik-adik yang kekurangan, tapi mereka boleh tercukupkan oleh kasih dan karunia Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang tua kami, berikan kesehatan Tuhan, umur yang panjang dan berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan terhadap setiap orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Susan untuk korbannya hari ini. Kita akan memasuki persembahan kita. Persembahan ibadah sekolah minggu boleh diberikan secara online dan offline melalui OVO, Dana, dan link aja melalui nomor 0812 6210 0207. Oke, Kakak ulangi. Persembahan ibadah sekolah minggu kita boleh diberikan secara online dan offline melalui OVO, Dana, dan link aja melalui nomor 0812 6210 0207. Untuk ayat persembahan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan
persembahan kita dan ibadah kita. Anak-anak kami yang ada di rumah, kita tutup ibadah kita melalui persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan yang baik, ibadah yang kami lakukan yang masih terus berjalan dengan streaming tidaklah melukai hati-Mu tetapi menyenangkan hati-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah dan ada yang di tempat ini yang dapat beribadah bersyukur bagi-Mu. Berkatilah juga Tuhan firman yang sudah disampaikan. Biarlah itu Tuhan menjadi bekal hidup bagi anak-anak, dimulai dari sedini mungkin untuk dapat hidup jujur dan jauh daripada perkataan bohong. Berkati mereka Tuhan menjadi generasi gereja dan negara, menjadi generasi yang benar-benar jujur dan setia, bukan hanya kepada negara, bukan hanya kepada sesama, bukan hanya kepada gereja, tetapi jujur pada diri sendiri terhadap Engkau Tuhan. Berkatilah juga Tuhan persembahan yang dapat kami kumpulkan. Berkatilah itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para abang kakak guru sekolah minggu yang senantiasa sabar dan setia melayani Tuhan. Sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah. Biarlah Tuhan anak-anak kami yang ada di rumah dan anak-anak kami yang ada di tempat ini, Kau memberkati mereka melalui tangan-tangan kasih yang telah memberikan persembahannya, dan itu mengharumkan muka bagi-Mu, menyukakan hati-Mu, dan menjadi tempat mereka juga melalui orang tuanya menerima berkat karunia yang daripada-Mu. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk selalu menjadi saluran kasih dan saluran berkat. Terima dan sempurnakan kami Tuhan melalui doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama memintanya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan melindungi seluruh anak sekolah minggu beserta orang tua yang ada di rumah dan ada di tempat ini hari ini, esok sampai Maranatha. Amin.
Shalom buat semua anak-anak kami.